Hi, good morning, my dear students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now we will start our lesson, but before it, let me take the prayer first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Oke, now let's see our lesson in tema 8, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 6. Nah, kita baca bersama-sama teks berikut ini. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaannya secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Coba perhatikan perilaku sehari-hari berikut, tarik garis yang menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nah, perhatikan di situ ada lambang sila Pancasila dan beberapa kegiatan sehari-hari. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini termasuk kepada sila kedua dengan lambang rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gambar selanjutnya kita ke berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Itu termasuk ke sila pertama dengan lambang bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Itu termasuk ke sila kelima dengan lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, mengerjakan tugas kelompok. Itu termasuk ke pohon beringin, lambang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang terakhir, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini termasuk ke lambang kepala banteng, yaitu sila keempat pada Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu setelah pertanyaan yang pertama tadi. Contoh sikap adil diantaranya adalah mengajak bermain dengan semua teman, memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman, dan membagi tugas sesuai kemampuan teman. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Nah, ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut dengan buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat dengan buku SKU. Isi kecakapan pada SKU sekelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh buku SKU. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang sifat bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang sifat bangun datar dari tema 8 kelas 3 SD Mupel Matematika. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke sifat-sifat bangun datar. Bangun datar yang pertama yang akan kita bahas adalah persegi. Sifat persegi yang pertama adalah mempunyai sisi yang sama panjang. Sisi adalah garis batas bagian luar bangun. Persegi mempunyai 4 batas bangun dan keempat-empatnya mempunyai panjang yang sama. Dari mulai AB
sama, BC sama, CD juga sama, dan ke DA semuanya sama. Jadi, keempat sisi persegi mempunyai panjang yang sama. Sifat yang kedua dari persegi adalah sisi yang berhadapan sejajar. Maksud dari sejajar adalah sederet atau searah, atau juga bisa sama rata, yakni sisi AB sama dengan DC. Begitu pula sisi AD sama dengan sisi BC. Sifat yang ketiga adalah diagonalnya sama panjang. Diagonal adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut yang membagi bangun menjadi dua bagian. Pada bangun persegi terdapat dua diagonal yang dapat kita tarik dari sisi A ke sisi C dan dari sisi B ke sisi D. Kedua diagonalnya mempunyai panjang yang sama. Sifat yang keempat adalah memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetri adalah jumlah lipatan yang bisa membagi bangun menjadi dua bagian yang sama besar. Perbedaan antara diagonal dan juga sumbu simetri adalah diagonal ditarik dari masing-masing titik sudut, tetapi simetri itu adalah lipatan yang membagi bangun menjadi dua bagian yang sama panjang. Sifat yang keempat adalah tiap sudut sama besar. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut, atau bahasa sederhananya adalah pojokan. Tiap pojokan tersebut dari bangun persegi mempunyai derajat yang sama, yaitu 90 derajat. Mereka membentuk sudut menjadi 4 sudut dan sudutnya adalah siku-siku. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa sudut siku-siku besarannya adalah 90 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Oh iya teman-teman, setiap bangun mempunyai besaran sudut 360 derajat. Mari kita buktikan pada bangun persegi. 4 yaitu jumlah sisinya dikali 90 derajat. Maka hasilnya adalah 360. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Sifat yang pertama dari bangun persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang, yakni sisi AB panjangnya sama dengan sisi DC, sedangkan sisi BC sama dengan sisi AD. Sifat yang kedua adalah kedua sisi yang berhadapan itu sejajar. Hal itu terjadi karena panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Otomatis sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga adalah mempunyai dua diagonal yang sama panjang. Jadi, garis yang ditarik dari titik sudut A ke C dan garis yang ditarik dari sudut B ke D, keduanya mempunyai panjang yang sama. Mereka itulah yang disebut dengan diagonal. Sifat yang keempat adalah mempunyai dua sumbu simetri. Jadi, jumlah lipatan yang bisa dibagi oleh persegi adalah dua lipatan saja, yakni horizontal dan vertikal, atau melintang dan membujur. Sifat selanjutnya adalah keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, sehingga kita tahu bahwa sudut siku-siku mempunyai 90 derajat. Jika dijumlahkan sama dengan 360 derajat. Yang tidak kalah pentingnya dari sebuah persegi panjang adalah dia mempunyai panjang dan lebar. Kalau persegi mempunyai sisi. Bangun datar selanjutnya adalah segitiga. Segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Sifat dari segitiga yang pertama adalah dibatasi oleh 3 sisi yang membentuk. Panjang dari masing-masing sisinya tergantung dari jenis segitiganya. Sifat yang selanjutnya adalah mempunyai 3 titik sudut yang jumlah besaran
sudutnya adalah 180 derajat. Untuk jumlah setiap sudutnya pun tergantung pada jenis segitiganya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari sifat segitiga berdasarkan jenisnya. Jenis segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sifatnya adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Jadi ketiga sisinya panjangnya sama. Sifat yang kedua adalah ketiga sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Ketiga sudutnya sama besar karena ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 3 simetri lipat. Jadi bangun ini dapat kita lipat dengan sama besar sejumlah 3 lipatan. Jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sifatnya adalah mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar. Karena tadi sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Sifat yang ketiga adalah mempunyai 1 simetri lipat. Jadi bangun ini hanya bisa kita lipat sama besar hanya 1 kali lipatan. Segitiga yang ketiga adalah segitiga sembarang. Mempunyai sifat yang pertama, semua sisinya panjangnya tidak sama. Yang kedua, besar sudutnya tidak sama karena ketiga sisinya panjangnya tidak sama. Yang ketiga adalah tidak mempunyai simetri lipat. Jadi, bangun ini tidak dapat kita lipat sama besar karena ketiga sisinya panjangnya tidaklah sama. Now let me take the pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugas kamu secara mandiri ya nak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.